Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ahli sam'i wa ta'ah wa waffaqana littiba'i sunnah wa mulazamatil jamaah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Sahabat Assalam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perbedaan pendapat dalam kehidupan ini pasti terjadi. Karena sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ikhtilafu fi ummati rahmatun, bahwa perbedaan pendapat di antara umatku itu merupakan sebuah rahmat. Di antara perbedaan pendapat ataupun perbedaan pandangan mengenai amaliyah yang biasa dilakukan oleh masyarakat Indonesia, yaitu melaksanakan tahlilan. Tahlilan ini merupakan sebuah tradisi masyarakat Indonesia yang mana ketika ada orang yang meninggal, orang-orang berkumpul, baik itu di masjid, di rumah, di perkantoran, ataupun di tempat-tempat yang lainnya, yang mana kumpulan tersebut diadakan pengajian, zikir, berdoa, dan khususnya zikir dan doa tersebut ditujukan kepada orang yang meninggal. Tentunya tradisi tahlilan ini yang sudah diamalkan oleh para ulama-ulama terdahulu ini mempunyai dasar dan dalilnya. Bagi kita di dalam masalah furu'iyah ibadah ini, jangan mudah membid'ahkan amalan-amalan orang lain. Jangan mudah mengkafirkan amalan-amalan orang lain. Tentunya kita harus melihat dulu sumber-sumber yang tepat, sumber-sumber yang bisa dipertanggungjawabkan dalam masalah ibadah, terutama dalam masalah tahlilan. Seperti yang banyak beredar di media sosial, ada seorang ustadz di kota Bandung dalam videonya tersebut menyebutkan bahwa tahlilan itu tidak ada dalilnya. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak videonya. Tahlilan mah teu kudu dalil, teu perlu dalil, da eueuh teh ditunang. Pernah teh Khadijah wafat, Rasul peuting ngumpul jeung sahabat maca Yasin. Itu hanya ada di Indonesia. Tapi Ustaz bagaimana? Nya teu nanaon pek beuki mah kan? Heuh eta. Pernah tuh ketika Ibrahim putranya Nabi wafat, Rasul ngumpulkan sahabat maca surat-surat tertentu. Urusan asup neraka jeung surga teu nyaho atuh tanyakeun ka mayitna. Dalam video ustaz tersebut bahwa tahlilan itu tidak ada dalilnya. Kalau dalam bahasa Sundana ti dituna cenah tahlilan mah. Kalau kita kaji lebih dalam, kalau kita teliti lebih dalam tentang dalil tahlilan itu, ini sudah tentu dasarnya, dalilnya sangat jelas. Di antaranya, yang pertama ada hadis dari baginda Rasulullah SAW. Ini hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor 4868 dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa baginda Rasul pernah bersabda, la yaqudu qaumun yadhkurunallaha azza wa jalla illa haffathumul malaika wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man inda. Kata baginda Rasul, tidaklah sebuah kaum yang berkumpul yang mana kumpulan tersebut sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sambil melantunkan ayat-ayat suci Al-Qur'an, mengingat kepada Allah, melainkan kumpulan tersebut akan dikelilingi oleh para malaikat, lalu akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akan diberikan ketenangan hati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang berkumpul dalam majlis tersebut akan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memuji orang-orang yang berkumpul untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil yang pertama mengenai tahlilan. Karena tadi disebutkan dalam tahlilan kumpulan orang-orang tersebut diucapkan, dibacakan kalimat-kalimat zikir untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, jemaah salam yang dimuliakan oleh Allah, keterangan dari Imam Asy-Syaukani, itu dalam kitab Ar-Rasail As-Salafiyah halaman 46. Disebutkan al-'adatu al-jariyah fi ba'dil buldan minal ijtima'i fil masjidi litilawatil Qur'an 'alal amwat. Bahwa sudah menjadi kebiasaan dalam suatu negara, ya, yang mana dalam kebiasaan tersebut terjadi sebuah perkumpulan, baik itu di masjid ataupun di rumah, yang mana perkumpulan tersebut dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran yang dihadiahkan, diperuntukkan untuk orang yang sudah meninggal, ya. La syakka in kanat khaliyatan an maksiyatin salimatan minal munkarat fahiya jaizatun. Apabila perkumpulan tersebut terbebas ataupun jauh dari perbuatan maksiat dan perbuatan mungkar, maka perkumpulan tersebut fahiya jaizatun, diperbolehkan. Itu dalil yang kedua mengenai tahlilan. Dan selanjutnya yang terjadi di negara kita di Indonesia ataupun tradisi tahlilan ini, ada yang mengadakan tahlilan itu di hari yang ketiga sampai hari ke-7 sampai hari ke-40, terus sampai 100 harinya, bahkan sampai 1 tahunnya. Apakah itu ada dalilnya? Tentu itu juga ada dalilnya. Ini terdapat dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi juz kedua halaman 158. Disebutkan qala Tawus, ya, innal mauta yuftanuna fi kuburihim sab'an. Berkata Imam Tawus ini seorang tabi'in, innal mauta yuftanuna fi kuburihim sab'an, bahwa sesungguhnya orang yang meninggal itu, yang sudah dikubur itu, mendapatkan ujian selama 7 hari. Fakanu yustahabuna ayyut'amu anhum tilkal ayyam. Oleh karena itu para sahabat menggemarkan untuk menghidangkan makanan sebagai pengganti dari mereka yang sudah meninggal pada hari-hari tersebut. Ini dalilnya tentang tahlilan ketiga, ke-7, dan sampai ke-40 pun ada dalilnya. Disebutkan dalam sebuah hadis an Ubaid bin Umar qala yuftanu rajulani mu'minin wa munafiqin, bahwa orang mukmin dan orang munafik diuji ketika sudah masuk ke dalam kuburan. Fa'ammal mu'minu fayuftanu sab'an. Adapun orang mukmin itu
diuji selama 7 hari. Wa ammal munafiqu fayuftanu arba'ina sabahan. Dan adapun orang yang munafik itu diuji dalam kuburannya selama 40 hari. Jadi sudah jelas bahwa tradisi tahlilan ini ada dalilnya dan ada sumbernya, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Justru perkumpulan dalam tahlilan tersebut yang dilantunkan ayat-ayat Allah untuk berzikir mengingat kepada Allah, ini sangat dianjurkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana manfaatnya yang pertama untuk orang yang sudah meninggal, dan yang kedua manfaatnya untuk orang yang ikut membacakan ayat-ayat tersebut ataupun membacakan zikir-zikir dalam susunan bacaan tahlilan. Tadi dalam video Ustadz tersebut disebutkan bahwa yang betul itu tahlil, bukan tahlilan. Kalau yang akhirannya tahlilan itu biasanya bermasalah katanya gitu. Tapi kalau kita lihat lagi, kalau kita gabungkan dengan kata akhiran an, tidak semuanya akhiran an itu bermasalah. Coba kita lihat, asal katanya ngaji. Kalau di akhiran dengan kata an, pengajian. Apakah itu masalah pengajian? Tentu tidak. Lalu yang kedua, Jumat. Kalau di akhiran dengan an, Jumatan. Apakah Jumatan juga bermasalah? Ya tentu tidak. Jadi kurang pas. Kalau dihubungkan tahlilan yang akhirannya an itu bermasalah, itu sangat jauh berbeda. Jadi jamaah salam yang dimuliakan oleh Allah, dalam menyikapi perbedaan pendapat khilafiyah dalam masalah furu'iyah, dalam hal ini tahlilan, jangan mudah menyalahkan amalan-amalan yang sudah terbiasa dilaksanakan oleh golongan yang di sini disebutkan golongan Nahdiyin. Tentunya golongan Nahdiyin melakukan tahlilan ini sudah ada dalil yang sangat jelas. Kalau yang suka melaksanakan tahlilan, silahkan laksanakan tahlilan, karena itu juga ada dalilnya. Kalau yang tidak suka melaksanakan tahlilan, sudah jangan menyalahkan, jangan mudah membid'ahkan amalan orang lain, karena itu tidak baik. Mungkin itu saja dari saya tentang mengklarifikasi dari video seorang ustadz dari Bandung ini. Mudah-mudahan kita lebih mengerti lagi mengenai tahlilan ini, bahwa tahlilan ini kalau kita suka sudah ada dalil yang sangat jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.